العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كيف حالكم يا شباب؟ Tapi pada video kali ini coba kita baca bersama dari kitab Minhajul Muslim, syarat sahnya salat. Pada video sebelumnya sudah kita baca bersama pula syarat wajibnya. Maka hari ini kita lanjutkan pada video ini tentang syarat sahnya. Ba syurutu sihhatiha wa hiya, syarat sahnya salat adalah al-ula at-taharatu min al-hadathil asghar, suci dari hadas kecil. Wa huwa adamul wudu, ciri-ciri hadas kecil adalah tidak adanya wudu dalam diri seorang tersebut, atau sudah batal dia dari wudunya. Wudunya tidak berlaku lagi karena ada sebab-sebab, mungkin buang air besar, buang air kecil, tidur atau pingsan dan lain sebagainya. Wa minal hadatsil akbar, dan dari hadas besar. Seorang harus bersuci dari hadas besar sebelum memasuki salat. Hadas besar adalah wa huwa adamul ghusli minal janabah, seseorang belum melaksanakan mandi besar dari junub. Itu mandi besar atau mandi junub. Hadas besar ini mungkin disebabkan karena mungkin dia berjima, atau khurujul mani, keluarnya mani, baik karena mimpi atau lain sebagainya. Kemudian atau mungkin wanitanya baru selesai haidnya atau baru selesai masa nifasnya, maka dia harus melaksanakan mandi. Dan hal-hal tadi disebut dengan hadas akbar. Dan seorang juga khabath adalah an-najasatu fi thawbil musalli aw badanihi aw makani. Wa min al-khabathi, dan seorang juga harus bersuci dari khabath. Apa itu khabath? Wa huwa an-najasah fi thawbil musalli, di pakaian seorang yang akan melaksanakan salat, au badanihi, atau di badan seorang yang akan melaksanakan salat, au makanihi, atau tempat orang untuk melaksanakan salat. Syarat pertama ini diambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau disimpulkan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salatan bighairi tuhurin. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat tanpa bersuci terlebih dahulu. Bersuci dari apa ya? Dari hadas kecil, hadas besar, dan najis. Penjelasan tentang najis mungkin coba kita buka dari kitab Safinatun Najat, yang mana ini dasar pertama daripada madhab Syafi'i. Faslun, halaman 27 PDF-nya. Faslun fi aqsamin najasah, pasal di pembagian-pembagian najis. An-najasatu thalathun, adapun najis itu 3 macam. Yang pertama mughalladhah, yang kedua wa mukhaffafah, dan yang ketiga mutawassithah. Makna dari mughalladhah adalah tebal, kemudian mukhaffafah najis ringan, kemudian wa mutawassithah, dan najis pertengahan atau di tengah-tengah antara mughalladhah dan mukhaffafah. Adapun mughalladhah, najisnya adalah najasatul kalbi wal khinzir, najis daripada anjing dan babi, wa far'i ahadihima, atau bagian daripada dua binatang tersebut. Adapun contoh daripada najis mukhaffafah, baulus sabiyyi alladhi lam yat'am ghairal labani wa lam yablughil hawlaini, yaitu kencing bayi yang belum memakan apa-apa, hanya meminum ASI, dan syarat umurnya tidak lebih dari 2 tahun. Kencingnya hanya dipercikan saja, dipercikin saja, begitu najisnya. Wal mutawassithah, dan najis mutawassithah, sairun najasat, seluruh najis kecuali mukhaffafah dan mughalladhah. Sebagaimana dikatakan dalam hadis Abu Hurairah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu ay yaghsilahu 7 marrat ulahunna bit-turab." Cara mensucikan bejana-bejana kalian yang telah dijilati oleh anjing atau terkena oleh liur anjing, ay yaghsilahu 7 marrat, hendaklah dia mencucinya 7 kali. Ulahunna, yang paling pertama sekali, biturab, itu dengan tanah. Maka najis mughalladhah dipersyaratkan 2, tanah dan air. Adapun najis mutawassithah dan najis mukhaffafah dipersyaratkan air. Adapun najis mukhaffafah dan mutawassithah hanya air, tidak memerlukan tanah. Itu sekedar penjabaran dari kitab Safinatun Najat. Kita kembali ke kitab Minhajul Muslim. Maka seseorang sebelum memasuki salat dipersyaratkan untuk mensucikan dirinya dan mensucikan yang menempel dengan dirinya atau tempat dia untuk melaksanakan salat dari najis, kemudian badannya dan dirinya dari hadas asghar dan hadas akbar, baru dia melaksanakan salat. Kemudian syarat sah yang kedua, satrul aurah, menutup aurat. Kesimpulan ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Khudhu ay ilbasu, pakailah, zinatakum, perhiasan kalian, zinatakum minats thiyabi ma yasturul aurah, perhiasan dari pakaian adalah ya, pakaian yang menutup aurat. Khudhu zinatakum, khudhu ay ilbasu, pakailah, zinatakum, perhiasan kalian, inda kulli masjidin, setiap ingin melaksanakan salat. Zinatakum, perhiasan adalah fithiyab atau minat thiyab, perhiasan dari pakaian. Perhiasan dari pakaian itu adalah ma yasturul aurah, yang menutup aurat. Fala tasihhu salatu maksyufil aurah, maka berdasarkan ayat ini tidak diterima salat orang yang tidak menutup auratnya. Kemudian wa auratul rajuli ma baina surratihi wa rukbatihi, adapun aurat laki-laki antara pusat dan rukbah, lutut. Wa auratil mar'ati fi ma 'ada wajhiha wa kaffaiha, adapun aurat wanita selain daripada wajah dan kedua telapak tangannya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimar, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat haid atau orang yang sudah haid illa bi khimar, kecuali dengan jilbab. Khimar adalah segala sesuatu yang menutupi kepala dan leher, atau yang kita sebut dengan jilbab mungkin. Timbul pertanyaan, bagaimana bisa seorang laki-laki sholat hanya menutupi pusar dan sampai bawah lutut, sampai lutut? Apakah bisa sholat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda melalui jalur Abu Hurairah, la yusalli ahadukum fi thawbil wahid, janganlah salah satu di antara kalian salat fi thawbil wahid, hanya dengan satu pakaian atau izarnya saja, bawahnya saja. Laisa ala atikihi minhu syai'un, yang mana ketika dia salat tidak ada di pundaknya itu sesuatu. Jadi seorang tidak boleh salat sebelum dia menutup salah satu daripada pundaknya. Maka contoh realnya adalah sebagaimana orang yang sedang melaksanakan tawaf, maka dia membuka pundak kanannya sedangkan pundak kirinya tertutup. Bahkan dikatakan dalam hadis, tawaf itu seperti salat, hanya saja dibolehkan untuk bercakap-cakap. Maka jika kalian ingin bercakap-cakap ketika tawaf, bercakaplah yang baik-baik saja. Jadi seseorang laki-laki ketika hendak melaksanakan salat, usahakan ada yang menutup sampai atiknya, pundaknya. Atik itu antara lengan dan leher, jadi harus ada yang tertutup.
La yaqbalullahu salata haidin illa bi khimar. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat orang yang sudah haid atau yang sudah balik dari kalangan wanita illa bi khimarin, kecuali khimar, jilbab. Wa qawlihi, berdasarkan sabda Rasulullah SAW pula, lamma su'ila an salatil mar'ati fi dir'i wal khimari bi ghairi izarin, ketika ditanya tentang salatnya seorang wanita bagaimana hukumnya, yang mana dia hanya salat dengan dir', pakaian luarnya saja, wal khimar, dan jilbab, bi ghairi izarin, tanpa pakaian yang bawah. Karena orang wanita di kalangan Arab dulu dia bisa 3 lapis pakaian. Salah satunya dir'u, ini pakaian yang paling luar. Bagaimana hukumnya kalau seandainya dia hanya memakai dir'i aja, dan mana dir'inya itu otomatis sampai kaki, bukan hanya sepinggang pakaian luarnya, sampai kaki. Rasulullah hanya mempersyaratkan ketika menjawab pertanyaan ini, idza kana ad-dir'u sabiqan yughatti dhuhur qadamaiha. Boleh saja jika pakaian luarnya wanita tersebut luas sampai menutup punggung kakinya. Jadi wanita dipersyaratkan untuk sholat menutup seluruh anggota badannya kecuali wajah dan telapak tangannya. Kemudian persyaratan yang ketiga, syarat sah yang ketiga, istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Menghadap kiblat, idla tasihu li ghairiha, maka tidak sah salat kecuali menghadap kiblat. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, dimanapun kalian berada, fawallu, maka berpalinglah, maka palingkanlah, wujuhakum, wajah kalian, syatrahu, ke arahnya, syatrahu, ke arahnya, ay al masjid al haram, yaitu Masjidil Haram, Ka'batul Musyarrafah. غير أن العاجز عن استقبالها لخوف أو مرض ونحوهما يسقط عنه هذا الشرط لعجزه. Dikecualikan untuk orang-orang yang ajiz, tidak mampu, an istiqbaliha, menghadap kiblat, li khaufin, karena sebab takut, atau maradin, karena sebab sakit, atau karena sebab sakit, wa nahwihima, atau yang semisal dengan takut dan sakit, yasqutu anhu hadza syart, gugur atas mereka kewajiban ini, kewajiban menghadap kiblat. Kenapa? Li'ajzihi, karena ketidakmampuan mereka. Kama annal musafira, begitu juga gugur pula kewajiban menghadap kiblat bagi musafir jika dia ingin ayyatanaffala ala dhahri dabatihi, ingin melaksanakan salat sunnah di punggung tunggangannya atau di atas bis atau di atas motor, haitsumma tawajjahat lil qiblah aw li ghairiha aw li ghairiha, dimanapun hewan tunggangannya itu menghadap, arah situ pula dia menghadapkan wajahnya. Sebagian orang ketika menguatkan pendapat ini untuk salat sunnah ini, walillahil masyriq wal maghrib, dan kepunyaan Allah lah timur dan barat. Fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah, dimanapun kalian berpaling, disitulah wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berdasarkan hadis Rasulullah pula yang bunyinya ma bainal masyriqi wal maghrib qiblatun, antara timur dan barat itu kiblah, ketika menguatkan pendapat ini. Tapi maknanya hadis ini adalah bahwa ma baina al masyriq wal maghrib, antara timur dan barat, kiblatun itu karena Ka'bah berada di tengah-tengah pusaran bumi, pusat bumi. Dia berada di tengah-tengah. Wallahu a'lam bishawab. Pendapat bolehnya salat nafil, salat sunnah di atas rahilah, di atas hewan tunggangan, kemudian salatnya itu salat sunnah, tidak mengapa tidak menghadap kiblat, berdasarkan persaksian sahabat. Idru iya sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dilihat oleh salah seorang sahabat, yusolli ala rahilatihi, salat di atas hewan tunggangannya, wa huwa, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam muqbilun min Makkah ilal Madinah, sedang pulang dari Makkah menuju Madinah, haitsuma tawajjahat bihi, dimanapun hewan tunggang yang menghadap, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap. Mungkin masalah kontemporer yang sering kita hadapi adalah orang yang menaiki bis yang perjalanannya itu lebih daripada 8 jam atau lebih daripada 24 jam, atau perjalanan ke Lombok atau ke Bima yang memakan waktu sekitar 24 kali 3 atau 3 hari 3 malam. Kadang
ada beberapa hal yang terjadi, yaitu ketinggalan waktu sholat, atau mungkin pada saat sopir berhenti belum sempat turun atau lain sebagainya. Tapi para sopir biasanya berhenti 3 kali biasanya mereka, di waktu zuhur untuk makan siang, di waktu isya untuk makan malam, dan di waktu subuh untuk melaksanakan sholat subuh atau istirahat di pagi hari. Jadi biasanya di kesempatan tersebut diberi waktu bagi orang-orang muslim untuk melaksanakan sholat. Maka seorang muslim harus benar-benar memanfaatkan waktu tersebut. Ketika waktu zuhur berhenti makan siang, sholatlah zuhur dan asar dengan jamak takdim atau jamak qasar. Kemudian berhenti di waktu isya, laksanakanlah sholat maghrib dan isya jamak takdim atau jamak qasar. Kemudian berhenti di waktu pagi untuk melaksanakan sholat. Jika tidak mampu melaksanakan atau ketinggalan, tertidur dan lain sebagainya, maka sholatlah di mana arah mobil itu berjalan, li hurmatil waqti, sholat karena menghormati waktu. Kemudian setelah turun dari kendaraan tersebut, maka laksanakanlah sholat qadaan, untuk mengqadha sholat yang tadi sempat tidak menghadap kiblat. Sholat yang di bis itu hanya sebagai li hurmatil waqti, menghormati waktu sholat. Karena inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, karena sholat bagi orang-orang mukmin itu ada waktu-waktu tertentunya. Mungkin itu saja pembahasan kita kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, kemudian menerangkan kehidupan kita dengan ilmu dan menghiasi kehidupan kita dengan amalan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب